Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 5B PAI non reguler. Di sini saya akan membuat video ditujukan untuk tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran Bapak Fikri Farihin MPDI. Yang akan saya bahas kali ini yaitu materi ketujuh, yaitu pengembangan instrumen pembelajaran evaluasi non-tes. Yang akan saya bahas kali ini ada 3 pembahasannya. Yang pertama, pengertian evaluasi non-tes. Yang kedua, macam-macam evaluasi non-tes. Dan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi non-tes. Pembahasan pertama yaitu pengertian evaluasi non-tes. Bapak Zainal Arifin menjelaskan arti dari evaluasi. Menurutnya, evaluasi ialah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menetapkan suatu kualitas yang mencakup nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka menetapkan keputusan. Ada pengertian lain dikemukakan oleh Slametto dalam Soekardi. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan secara cermat dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pembelajaran dalam mengetahui apakah sistem itu baik atau tidak, serta untuk mengembangkan kemampuan belajar peserta didik, kemampuan mengajar guru, dan menyempurnakan program pengajaran. Selanjutnya yaitu pengertian instrumen evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes sendiri adalah penilaian yang tidak menggunakan tes, baik tes uralan dan lain-lain. Sigit Pramono menjelaskan pengertian dari evaluasi non-tes, yaitu penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis seperti observasi, wawancara, menyebarkan angket, dan juga meneliti dokumen. Sedangkan menurut Sugiono, teknik non-tes pada umumnya memegang peranan yang penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar siswa dari segi ranah sikap dan ranah keterampilan. Sedangkan menurut Hamzah menerangkan bahwa instrumen non-tes pada umumnya digunakan dalam beberapa teknik penilaian, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio, dan skala sikap. Dari penjelasan dari beberapa pakar tersebut dapat disimpulkan yaitu pengertian evaluasi non-tes sendiri evaluasi adalah penilaian untuk mengetahui hasil belajar dari segi ranah sikap peserta didik tersebut dengan teknik penilaian non-tes, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan skala sikap. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam evaluasi non-tes. Di sini ada beberapa macam evaluasi non-tes. Yang pertama yaitu dari segi observasi. Observasi sendiri yaitu metode atau cara-cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Adapun alat yang dapat digunakan dalam melakukan observasi disebut dengan pedoman observasi. Dalam rangka evaluasi hasil belajar, observasi digunakan sebagai teknik evaluasi untuk menilai kegiatan-kegiatan belajar yang bersifat keterampilan atau skill. Yang kedua ada wawancara. Wawancara memiliki pengertian yaitu salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Arti wawancara sendiri ialah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara pewawancara atau guru dengan orang yang diwawancarai atau peserta didik tanpa melalui perantara. Yang ketiga ada skala. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang keempat ada studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Misalnya, mempelajari secara khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang selalu gagal belajar atau anak pandai, anak yang paling pandai disukai teman-temannya. Yang kelima ada angket.
Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam proses pembelajaran di kelas, responden yang dimaksud adalah peserta didik. Guru bertindak sebagai perumus dan pembuat angket. Pembahasan terakhir yaitu tahapan evaluasi non-tes. Ada beberapa langkah-langkah pengembangan penilaian teknik non-tes, yaitu yang pertama menetapkan apa yang akan diukur, yang kedua menentukan instrumen, yang ketiga menentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkap, yang keempat menentukan format instrumen, yang kelima mengembangkan kisi-kisi, yang keenam menulis pernyataan, dan yang terakhir analisis rasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.